Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur Sumatera Selatan, Saudara Herman Daru, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Saudara Ahmad Irfan Nasution, Ketua Panitia Rakernas Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Saudara M. Rashid Ridho, para pengurus dan anggota Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Bapak, Ibu, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara fisik, dikarenakan pada hari ini saya harus berada di Kalimantan Barat dalam agenda kegiatan kunjungan kerja yang telah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, saat saya menerima surat dari Panitia Rakernas Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN untuk menyampaikan pikiran dalam acara ini, saya telah membaca TOR yang diberikan kepada saya. Terus terang saya sangat bangga karena di dalam TOR tersebut, Panitia memahami betul peran dan fungsi serta keberadaan BUMN di Indonesia, khususnya terkait dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara kita. Karena itu tema yang diberikan kepada saya juga sangat menantang, yaitu menjaga BUMN, menjaga Indonesia. Sehingga saya langsung saja masuk ke inti tema, yaitu keterkaitan BUMN dengan konstitusi, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara kita. Seperti sudah kita ketahui bersama, Undang-Undang Dasar Negara kita telah mengalami amandemen 4 tahap di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, termasuk pasal 33 yang juga mengalami penambahan ayat, di mana pasal 33 yang awalnya dalam naskah sebelum perubahan berisi 3 ayat, telah berubah menjadi 5 ayat, dengan tambahan 2 ayat hasil amandemen yang lalu. Di mana kita sadar atau tidak, sejak penambahan ayat di amandemen konstitusi yang lalu tersebut, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak telah kita serahkan kepada pasar. Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah era kolonialisme menjajah, sehingga mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan asas kekeluargaan atau kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasila, yang ketika itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, naskah yang terdiri dari 3 ayat, di mana dimaksudkan kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan negara harus hadir untuk memastikan itu. Caranya dengan memisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN, dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia. Artinya, kalau dianalogikan, ekonomi Indonesia itu seperti kapal yang dirancang dengan 3 palka, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Dengan 3 palka itu artinya seandainya kapal bocor tidak sampai tenggelam. Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi, kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja, alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil. Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu. Sebagai contoh, kalau ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Begitu pula dengan sektor-sektor yang lain, apakah pertanian,
atau perikanan dan perkebunan. Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin, bahkan negara harus membantu akses permodalan dan teknologi atau meminta BUMN sebagai bapak angkat. Inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi Pancasila. Itulah yang dicita-citakan Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta, bahwa koperasi haruslah dimaknai sebagai cara atau sarana berhimpun rakyat dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi, sehingga para anggota koperasi sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang asing, maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sedangkan BUMN wajib masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti listrik, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan lainnya. BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan high teknologi sekaligus yang berisiko tinggi. BUMN boleh saja bermitra dengan swasta atau asing. Tetapi kendali utama tetap berada di BUMN, sebab sektor-sektor itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta apalagi asing. Begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu terwujudnya kemakmuran rakyat melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, negara juga harus memastikan bahwa industri-industri hulu atau industri-industri berat di sektor strategis yang dulu dibangun di era Orde Lama dan Orde Baru tidak boleh dibiarkan mati hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor. Justru sebaliknya harus kita restorasi. Karena sebagai negara yang besar dan tangguh, kita mutlak memiliki heavy industry di sektor-sektor strategis, terutama untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi kita, terutama di sektor-sektor strategis. Memang menutup atau membubarkan BUMN yang sudah tidak efisien lebih mudah ketimbang melakukan restorasi. Tetapi jika negara sebesar Indonesia tidak memiliki heavy industry, juga tidak benar. Karena semua negara maju dan besar pasti memiliki industri hulu di sektor-sektor strategis. Sehingga kita juga harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang lalu. Oleh karena itu, kami di DPD RI berpendapat bahwa wacana amandemen perubahan kelima yang kini sedang bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila semua elemen bangsa ini menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama, yaitu momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Semoga Rakernas ke-7 Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN di Palembang bisa menghasilkan rekomendasi yang cerdas dan bernas, sehingga dapat menjadi pemompa semangat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.